Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anxiety dan insomnia dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Sani Asmi Ramdhani, M.Pharm Clean. Adapun anggota kelompok kami yaitu Melanie Sukma Putri, Rifani Putri Fauzia, Salma Nabila Putri, Sonaria Sundari, dan Fevi Anjeli. Topik pembahasan yang akan kami bahas diantaranya itu definisi, prevalensi, biologi, resiko, diagnosis, terapi farmakologi dan non-farmakologi, serta outcome terapi. Anxiety atau kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan seperti perasaan tidak enak, perasaan kacau, was-was yang ditandai dengan kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang kadang dialami dalam tingkat dan situasi yang berbeda. Kecemasan merupakan keadaan perasaan rasa gelisah, kekhawatiran, ketegangan, keraguan, rasa tidak aman, dan rasa takut dari keadaan yang dipersepsikan sebagai ancaman yang tidak diketahui sumber aktual. Tanda somatik tersebut yang menyebabkan terjadinya hiperaktivitas dari sistem saraf otonom. Kecemasan disebabkan kekhawatiran yang tidak pasti dikarenakan rasa takut dan tidak adanya kemampuan. Gangguan kecemasan yang terjadi pada tingkat dunia, di tahun 2019 terdapat sekitar 40 juta penduduk yang ada di dunia mengalami gangguan tingkat kecemasan serta panik, gangguan mental, gangguan stres pasca trauma, serta fobia. Gangguan kecemasan berdasarkan jenis kelamin dilaporkan bahwa prevalensi gangguan kecemasan yang terjadi pada wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Di Indonesia, prevalensi terkait gangguan kecemasan menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 4 juta penduduk di Indonesia mengalami gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala kecemasan dan depresi. Etiologi kecemasan diantaranya termasuk stres, kondisi fisik seperti diabetes, atau penyakit penyerta lainnya seperti depresi, genetik, kerabat tingkat pertama dengan gangguan kecemasan umum sebanyak 25%, faktor lingkungan seperti kekerasan pada anak, dan penyalahgunaan zat. Selanjutnya ada patofisiologi, mekanisme serotonergik diyakini mendasari aktivitas biologis berbagai obat yang digunakan untuk mengobati mood disorder, termasuk gejala ansietas. Patologi seluler yang dapat berkontribusi pada pengembangan gangguan ansietas, termasuk regulasi abnormal, pelepasan 5-HT, reuptake, atau respon abnormal terhadap sinyal 5-HT, reseptor 5-HT1A diduga memainkan peran yang sangat penting terhadap ansietas. Aktivasi reseptor 5-HT1A meningkatkan aliran kalium dan menghambat aktivitas adrenilat siklase. Peran 5-HT dan subtipe reseptornya dalam memediasi gejala kecemasan, panik, dan obsesi adalah kompleks. 5-HT dilepaskan dari terminal saraf berikatan dengan subtipe reseptor 5-HT2C possinaptik yang memediasi kecemasan. 5-HT1A adalah autoreseptor pada neuron prasinaptik yang apabila dirangsang dapat menghambat pelepasan 5-HT dari neuron presinaptik ke sinaps. Kemudian ada faktor resiko ansietas. Menurut Jackling 2016, faktor anxiety terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, seperti sikap dan ciri kepribadian individu, seperti jenis kelamin, usia, kurang pemahaman, dan menguasai materi. Kemudian faktor eksternalnya seperti lingkungan, contohnya seperti tuntutan pekerjaan, tugas akhir akademik, hubungan mahasiswa dengan lingkungan, karakteristik dosen pembimbing, orang tua, dan keluarga. Kemudian ada manifestasi klinis, gejala fisik pada pasien ansietas yaitu ada pusing, kelelahan, palpitasi, nyeri otot dan ketegangan, gemetar,
mulut kering, keringat berlebih, sesak napas, sakit perut, mual, sakit kepala, insomnia. Sedangkan pada gejala psikologis, pasien ansietas akan mengalami kegelisahan, rasa takut, sulit berkonsentrasi, sifat lekas merah, terus-menerus merasa di tepi, menghindari situasi tertentu, mengisolasi diri sendiri. Next masuk pembagian diagnosa, yaitu yang pertama ada Generalized Anxiety Disorder atau GAD, yang merupakan pengujian melalui kuesioner berupa self-report untuk menilai tingkat keparahan GAD selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya ada panic disorder atau PD dan agoraphobia, yaitu suatu alat untuk menilai keparahan penyakit pada pasien dengan gangguan panik dengan gejala ataupun tanpa agoraphobia. Selanjutnya ada social anxiety disorder atau SAD. Untuk menilai keparahan dari SAD digunakan social phobia inventory atau SPIN yang berisi 7 item kuesioner yang diukur dengan 5 poin skala Likert. Selanjutnya skor pada masing-masing item dijumlahkan untuk menghasilkan total skornya. Selanjutnya ada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD yang pengukuran self-report yang menilai gejala inti PTSD seperti intrusion, avoidance, numbing, hyperarousal yang terdiri dari 8 item pertanyaan. Selanjutnya ada Obsessive Compulsive Disorder atau Yellbrow Obsessive Compulsive Scale adalah alat untuk menilai tingkat keparahan dan memantau perkembangan selama treatment untuk pasien OCD. Pengukuran antara obsesi dan kompulsif dinilai terpisah, namun penggunaan pengukurannya sama. Selanjutnya ada terapi farmakologi, diagnosis untuk gangguan ansietas mengacu pada kriteria DSM 4TR yang membagi tipe ansietas berdasarkan gejala yang disarankan. Nah, berdasarkan kriteria DSM, tipe gangguan ansietas terdiri dari Generalized Anxiety Disorder atau GAD, Panic Disorder atau PD, Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, Social Anxiety Disorder atau SAD, agoraphobia, obsessive compulsive disorder atau OCD, dan specific phobia. Nah, pilihan treatment untuk gangguan ansietas terdiri dari terapi fisiologis, psikologis, dan farmakologis. Semua pasien harus menerima edukasi dari dokter mencakup informasi mengenai gangguan, pilihan pengobatan, dan prognosis umum. Nah, berdasarkan beberapa guideline mengenai rekomendasi pengobatan untuk gangguan ansietas, pengobatan yang biasa digunakan diantaranya antidepresan, ada SSRI, SNRI, TCA, dan MAOI. Kemudian benzodiazepin, beta blocker, serta ada beberapa yang menggunakan antihistamin dan atipikal antipsikotik. Selanjutnya terapi berdasarkan tipe. Yang pertama ada generalis anxiety disorder. Untuk first line-nya itu ada 2 golongan. Yang pertama ada dari golongan SSRI, obatnya itu terdiri dari escitalopram, paroxetin, dan sertralin. Untuk golongan yang kedua ada SNRI, obatnya terdiri dari duloxetin dan
venlafaxine XR. Untuk second line-nya terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada benzodiazepin, obatnya terdiri dari alprazolam, bromazepam, diazepam, lorazepam. Untuk golongan non benzodiazepinnya itu obatnya itu ada buspirone. Golongan yang ketiga ada TCA, obatnya itu ada imipramin. Untuk terapi alternatif dari dari tipe ini tuh ada hidroksizin, quetiapin, citalopram, fluoxetine, dan mirtazapin. Untuk tipe yang kedua itu ada panic disorder. Untuk first line-nya itu terdiri dari 2 golongan juga. Obatnya itu obat yang pertama dari golongan SSRI itu citalopram, fluoxetine, fluoxamid, paroxetine, dan sertalin. Untuk golongan SNRI-nya itu ada venlafaxine. Untuk second line-nya itu ada 2 golongan. Yang pertama itu obatnya ada alprazolam, clonazepam, diazepam, dan lorazepam. Itu termasuk ke dalam golongan benzodiazepin. Untuk golongan yang kedua ada TCA, obat yang digunakan itu clomipramin dan imipramin. Untuk alternatif pengobatannya itu ada phenelzin, quetiapin, gabapentin, dan bupropion. Untuk tipe yang ketiga itu ada post traumatic stress disorder. Untuk first line-nya ada 2 golongan. Untuk obatnya ada fluoxetine, paroxetine. Untuk golongan SNRI itu ada venlafaxine XR. Untuk second line-nya itu ada 3 golongan. Untuk golongan SSRI itu ada fluvoxamine. Golongan TCA itu ada mirtazapin. Golongan MAO itu ada phenelzin. Untuk alternatifnya itu obatnya terdiri dari amitriptilin, buspirone, duloxetine, imipramin, escitalopram. Untuk tipe selanjutnya ada obsessive compulsive disorder. Obatnya itu first line obatnya itu terdiri dari golongan SSRI. Obatnya terdiri dari escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan sertralin. Untuk second line-nya itu ada dari 3 golongan. Yang pertama itu SSRI, obatnya citalopram. Yang kedua itu SNRI, obatnya venlafaxine XR. Dan yang ketiga itu ada TCA, obatnya clomipramin. Buat alternatifnya itu bisa pakai citalopram sama clomipramin. Golongan yang kelima ada social anxiety disorder. Untuk first line-nya ada dari 2 golongan. Yang pertama itu ada SSRI, obatnya escitalopram dan fluvoxamine. Untuk golongan SNRI itu ada venlafaxine. Untuk second line-nya itu ada 3 golongan. Yang pertama itu ada benzodiazepin, obatnya clonazepam. Untuk golongan yang kedua itu ada SSRI, obatnya citalopram. Yang ketiga itu ada MAOI, obatnya phenelzin. Untuk alternatif dari
tipe social anxiety disorder itu ada fluoxetine, bupropion, mirtazapine, clomipramine. Nah, yang pertama itu ada golongan selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Biasanya diindikasikan untuk pengobatan depresi, dianggap sebagai terapi lini pertama untuk gangguan ansietas. Kelompok obat ini diantaranya fluoxetine, sertalin, citalopram, escitalopram, fluvoxamine, paroxetine, dan vilazodone. Mekanisme penting dari kelompok obat-obat tersebut yaitu menghambat transporter serotonin dan menyebabkan desensitisasi reseptor serotonin postsinaptik sehingga menormalkan aktivitas jalur serotonergik. Yang kedua itu ada golongan serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI yang SNRI itu yang menghambat transporter serotonin, dan norepinephrine termasuk obatnya itu ada venlafaxine, desvenlafaxine, dan duloxetine. SNRI itu biasanya digunakan apabila terjadi kegagalan atau respon yang tidak kuat terhadap SSRI. Nah, golongan yang ketiga itu ada benzodiazepin. Meskipun benzodiazepin itu banyak digunakan pada zaman dahulu untuk mengobati kondisi ansietas, tetapi tidak lagi dianggap sebagai terapi lini pertama karena menimbulkan efek samping yang merugikan jika digunakan dalam waktu yang lama dan dosis yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan benzodiazepin itu hanya terbatas untuk pengobatan jangka pendek ansietas akut. Yang keempat itu ada golongan trisilik antidepresan. Semua trisilik antidepresan itu berfungsi sebagai inhibitor reuptake norepinephrine dan beberapa sebagai penghambat reuptake serotonin. Meskipun beberapa golongan dari obat ini efikasinya sebanding dengan SSRI atau SNRI untuk mengobati ansietas. TCA menimbulkan lebih banyak efek samping dan berpotensi mematikan jika overdosis. Untuk alasan ini, TCA itu jarang digunakan dalam pengobatan gangguan ansietas kecuali clomipramine yang mungkin lebih berkhasiat daripada SSRI atau SNRI pada pasien dengan OCD. Selanjutnya di sini ada terapi non-farmakologinya. Itu yang pertama ada inhalasi aromaterapi peppermint dengan menciumkan bau aroma peppermint dari tumbuhan. Selanjutnya ada relaksasi otot progresif, terus mendengarkan bacaan Al-Quran untuk menenangkan hatinya. Terus juga ada mindfulness based stress reduction atau MBSR, terus ada imajinasi terbimbing atau with imaginary yang bisa dikendalikan atau dikonsultasikan kepada apoteker. Selanjutnya di sini ada outcome terapinya itu, kami mengharapkan pasien yang mengalami gangguan kecemasan ini, selain ditangani secara terapi farmakologi yang sebelumnya, sebaiknya ditangani juga dengan terapi psikologis, farmakoterapi, atau kombinasi keduanya. Dan terapi perilaku kognitif dapat dikatakan sebagai psikoterapi dengan tingkat bukti tertinggi. Salah satu bentuk psikoterapi yang paling umum dilakukan adalah terapi perilaku kognitif. Melalui terapi ini, penderita akan diarahkan ke cara berpikir yang lebih baik, bereaksi, dan ditemani selanjutnya berperilaku yang dapat membantunya untuk mengurangi gejala kecemasannya. Baik, selanjutnya ada insomnia. Insomnia sendiri merupakan salah satu gangguan tidur yang paling sering dijumpai.
Dampak dari insomnia adalah mengganggu fungsi tubuh, salah satunya ialah gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, atau gangguan emosi lainnya. Selain itu, kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan berbagai macam masalah, antara lain rentan mengalami masalah kesehatan, fisik, gangguan memori, dan insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur di mana orang kesulitan untuk bangun tidur atau tetap tertidur. Beberapa individu memiliki kedua masalah tersebut, dan yang lainnya mungkin juga terbangun di pagi hari, di mana mereka tidak dapat mencapainya untuk kembali tidur setelah bangun lebih awal dari yang diinginkan. Kemudian ada prevalensi. Prevalensi gangguan pola tidur di seluruh dunia sekitar 86%. Prevalensi di Indonesia untuk gangguan tidur diperkirakan mencapai 10%. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola tidur meliputi jenis kelamin perempuan, usia, status perkawinan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Jika tidak ada menunjukkan tanda kekurangan waktu tidur dan tidak mengalami masalah tidur, maka kualitas tidurnya dapat dikatakan baik. Pada dewasa muda, pola tidur normal sekitar 7-8 jam. Etiologi atau penyebab insomnia berasal dari faktor dalam, intrinsik, yaitu kecemasan, motivasi, dan umur, sedangkan faktor dari luar, ekstrinsik, yaitu penggunaan obat-obatan, gangguan medis umum, faktor lingkungan, dan gaya hidup seperti merokok, menggunakan gadget tanpa kenal waktu, mengonsumsi minuman berkafein. Ketika seseorang kurang tidur atau mengalami insomnia, konsentrasinya akan berkurang sehingga dapat membuat seseorang melakukan banyak kesalahan. Efek lainnya yaitu membuat seseorang menjadi lebih cepat marah, tidak sabar, gelisah, dan depresi. Selanjutnya ada patofisiologi insomnia. Tidur merupakan suatu ritme biologis yang bekerja 24 jam dengan tujuan dapat mengembalikan stamina dalam beraktivitas. Hasil yang diproduksi oleh mekanisme serebral dalam batang otak yaitu serotonin. Serotonin inilah yang berperan penting dalam menginduksi rasa mengantuk. Katekolamin yang akan dilepaskan akan menghasilkan hormon norepinefrin yang akan merangsang otak untuk melakukan peningkatan aktivitas. Selanjutnya ada faktor resiko seperti obat-obatan, penyakit fisik, umur, aktivitas, fisik stres, emosional, gaya hidup, lingkungan, alkohol, dan nutrisi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Gejala insomnia dibagi menjadi dua, yaitu gejala fisik dan psikis. Pada fisik adalah tidak tercapainya tidur nyenyak dan merasa jalan saat bangun tidur. Kemudian sakit kepala di pagi hari dengan mata merah. Kemudian gejala psikisnya yaitu kesulitan dalam konsentrasi, mudah marah, dan mengantuk di siang hari. Selanjutnya ada diagnosisnya. Yang pertama ada anamnesis dengan selama wawancara yang dilengkapi dengan data objektif atau sleep diary atau buku catatan harian. Terus juga ada aktipragri atau yang disebut dengan alat diagnosis untuk memungkinkan penilaian tidur dalam jangka waktu yang lama. Terus ada polisomnografi atau PSG, yaitu pemeriksaan untuk mendiagnosis bagi gangguan tidur. Selanjutnya ada evaluasi tentang kondisi psikiatri dan stresor psikososial, meliputi adanya gejala depresan, gangguan bipolar, kecemasan, dan juga gangguan panik termasuk nocturnal panic attack dan psikosis. Terus ada pemeriksaan fisik dan penunjangnya itu ada screening terhadap adanya gangguan tidur lainnya juga perlu seperti obstructive sleep apnea atau yang disebut dengan gangguan pernapasan berhenti sementara saat tidur. Selanjutnya ada rest leg atau gelisah pada kaki. Selanjutnya ada periodic limb movement
yang disebut dengan sentakan saat tidur, terus ada circadian rhythm disorder atau perubahan fisik, mental, dan perilaku yang dialami organisme selama siklus tidur selama 24 jam. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan lainnya, yaitu seperti tekanan darah, gangguan hormon, kolesterol darah, kadar gula darah, dan sejenisnya. Oke, selanjutnya masuk ke terapi farmakologi dari insomnia sendiri. Next. Jadi insomnia itu merupakan suatu gejala, bukan suatu diagnosis. Maka terapi yang diberikannya itu secara simptomatik atau terapi yang diberikan berdasarkan keluhan yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, insomnia sendiri itu terbagi menjadi dua. Pada insomnia primer ini, gangguan tidur tidak disebabkan oleh masalah kesehatan lain atau tidak disertai dengan penyakit lain. Sedangkan insomnia sekunder sendiri merupakan disebabkan oleh penyakit medis dan lainnya. Nah, pengobatan insomnia ini melibatkan pendekatan bertahap yang mencakup terapi non-farmakologi sebagai langkah utama dan pertama, dan jika diperlukan, diikuti dengan terapi farmakologi apabila terapi non-farmakologinya tidak memberikan hasil efek dari terapeutik. Hasil dari efek terapinya. Kemudian di samping kanan ini ada tabel contoh pengobatan dari insomnia primer itu dibagi menjadi dua, ada non farmakologi dan farmakologi. Nah, untuk farmakologinya sendiri itu yang pertama dilakukan konseling, yang kedua itu dilakukan penyuluhan atau penyuluhan. Kemudian yang ketiga itu ada cognitive behavior terapi atau berbicara mengatasi keluhannya itu kepada psikolog. Kemudian hindari tidur siang, melakukan jadwal tidur yang konsisten, mengelola aturan kafein dan alkohol, dan menghindari rangsangan HP serta mengurangi lampu yang terang. Kemudian farmakologinya sendiri itu ada benzodiazepin, antihistamin, dan melatonin. Next. Selanjutnya, di sini ada tata laksana pengobatan insomnia sendiri. Yang pertama itu pasien didiagnosis menderita insomnia. Kemudian diintervensi perilaku untuk mengatasi kondisi medis apa yang terjadi pada pasien tersebut atau ditinjau kembali. Kemudian diresolusi gejalanya, jika iya maka ditentukan jenis insomnianya. Jenis insomnia sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada insomnia saat tidur, kemudian yang kedua insomnia pemeliharaan tidur, yang ketiga itu insomnia pada orang dewasa yang lebih tua, dan insomnia yang disertai dengan depresi. Untuk penjelasan obatnya ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian di samping kanannya itu terdapat beberapa pertimbangan dalam memberikan pengobatan insomnia. Yang pertama ini memiliki efek samping yang minimal pada obat tersebut. Yang kedua mempunyai onset yang cepat dalam mempersingkat proses mulai tidur. Yang ketiga itu lama kerja obat tidak mengganggu aktivitas di siang hari, dan obat tidur hanya digunakan dalam waktu yang singkat, yaitu sekitar 2-4 minggu. Secara dasarnya penanganan dengan obat-obatan bisa diklasifikasikan menjadi benzodiazepin, non-benzodiazepin, dan miscellaneous sleep promoting agent. Next. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa catatan untuk terapi farmakologi dari insomnia. Terapi untuk insomnia ini disesuaikan dengan jenis insomnianya sendiri. Sebelumnya, Sona, maaf. Ya. Disesuaikan dengan jenis insomnia dan kondisi individu yang terjadi. CBTI dan higienis tidur atau tidur secara teratur adalah pendekatan lini pertama yang efektif untuk berbagai jenis insomnia. Terapi farmakologi digunakan sebagai tambahan bila diperlukan dengan mempertimbangkan faktor usia dan kondisi penyerta seperti depresinya. Kemudian terapi farmakologi lini pertama untuk insomnia sebenarnya tidak selalu melibatkan benzodiazepin, sementara benzodiazepin memang efektif dalam mengatasi insomnia. Tetapi mereka bukan pilihan pertama
karena memiliki resiko ketergantungan, toleransi, dan efek samping yang serius. Kemudian terdapat prinsip dasar dari terapi farmakologi insomnia ini. Pengobatan insomnia adalah golongan hipnotik, tidak boleh digunakan sebagai monoterapi, tetapi harus dengan obat golongan hipnotis dosis rendah yang dikombinasikan dengan terapi non farmakologi yang secara bertahap meningkat sesuai dengan kebutuhan pasiennya sendiri. Next. Di sini ada pengobatan insomnia berdasarkan jenis insomnia. Yang pertama itu jenis insomnia sleep onset insomnia atau insomnia di awal tidur, atau seseorang yang mengalami kesulitan tidur di awal. Itu yang pertama, ada terapi melatonin dengan pelepasan kontrol yang diindikasikan untuk mengatasi insomnia, terutama insomnia yang berkaitan dengan gangguan ritme sirkadian, di mana ritme sirkadian ini merupakan gangguan tidur karena perubahan waktu atau jet lag, gangguan tidur sementara gitu. Atau kesulitan dalam permulaan tidur. Dosis 3-5 mg 1 kali sehari 1 jam sebelum tidur, memiliki efek samping kantuk, sakit kepala, dan pusing. Kemudian yang kedua ada terapi golongan non benzo, itu ada obat Ezopiklon. Diindikasikan untuk membantu tidur dan mempertahankan tidur sepanjang malam dengan dosis 1-3 mg dan memiliki efek samping rasa pahit di mulut serta kantuk di siang hari. Kemudian selanjutnya ada golongan non benzo juga, itu dari Zaleplon, yang diindikasikan cocok untuk insomnia permulaan tidur karena memiliki waktu paruh yang sangat pendek dengan dosis 5-20 mg yang memiliki efek samping sakit kepala dan pusing. Kemudian selanjutnya masih ada di golongan non benzo, itu ada Zolpidem. Zolpidem ini merupakan obat hipnotik non benzodiazepin yang populer dan efektif untuk membantu permulaan tidur dengan beberapa formulasi yang juga membantu dalam mempertahankan tidur dengan dosis 5-10 mg dan memiliki rasa kantuk di siang hari dan pusing. Nah, dari keempat terapi tersebut, Zaleplon ini dapat menjadi pilihan awal yang baik karena memiliki waktu paruh yang pendek sehingga efektif untuk permulaan tidur tanpa menyebabkan kantuk berlebihan di siang harinya. Next. Kemudian selanjutnya ada pengobatan insomnia berdasarkan jenis insomnia sleep maintenance insomnia atau insomnia pemeliharaan tidur. Jadi keadaan ketika seseorang mengalami bangun di malam hari kemudian sulit untuk tidur kembali. Ada 3 terapi, ada golongan benzoesdopiklon, golongan TCA atau TCA antidepresan tetrasiklik, dan ada golongan benzodiazepam, di mana golongan non-benzoesdopiklon ini diindikasikan untuk membantu tidur dan mempertahankan tidur sepanjang malam dengan dosis 1-3 mg dan memiliki efek samping rasa pahit di mulut, kantuk di siang hari. Kemudian yang kedua ini ada terapi golongan TCA, golongan antidepresan trisiklik, yaitu obatnya doxepin yang digunakan untuk insomnia, terutama untuk memelihara tidur dan memiliki resiko ketergantungan yang rendah dengan dosis 3-6 mg dan memiliki efek samping berikut. Kemudian ada golongan benzo, itu salah satu obatnya itu Zolpidem yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, dari ketiga terapi tersebut, Esdopiklon adalah pilihan yang sangat baik karena efektivitasnya dalam menjaga tidur sepanjang malam dan durasi kerjanya yang memadai. Akan tetapi, doxepin dengan nama merek dagang Silenor adalah pilihan yang lain yang sangat baik, terutama untuk pasien yang mungkin beresiko mengalami efek samping dari hipnotik golongan obat non-benzodiazepam atau yang memiliki kekhawatiran tentang ketergantungan. Next. Kemudian selanjutnya ada pengobatan insomnia berdasarkan jenis insomnia in older adults atau insomnia pada orang dewasa yang lebih tua. Itu ada 3 terapi, ada golongan TCA doxepin, ada melatonin pelepasan kontrol, dan ada golongan ramelteon roserem. Nah, golongan TCA dan melatonin sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada ramelteon roserem, ini pilihan pertama yang sangat baik untuk lansia karena aman dan efektif tanpa resiko ketergantungan. Obat ini juga bekerja dengan meniru efek melatonin alami dan membantu mengatur siklus tidur bangun dengan efek samping yang minimal dengan dosis 8 mg dan efek samping sebagai berikut. Next.
Selanjutnya ada pengobatan insomnia berdasarkan jenis insomnia, depresi and insomnia atau insomnia yang disertai dengan depresi. Ini itu yang pertama ada golongan TCA-doxepin dan ada obat golongan antidepresan yaitu mirtazapin dengan merek dagang Remeron. Jadi si mirtazapin ini sangat efektif dalam mengobati depresi dengan gejala insomnia karena memiliki sifat antidepresan yang kuat dan juga memiliki efek sedatif yang dapat membantu peningkatan tidur. Ini menjadikan pilihan yang sangat baik untuk pasien dengan kombinasi depresi dan insomnia dengan dosis 7,5 sampai 15 mg dan memiliki efek samping pusing, kantuk, dan mulut kering. Di sini ada beberapa catatan dari terapi farmakologi insomnia. Jadi yang direkomendasikan jangan gunakan benzodiazepin atau obat penenang hipnotik lainnya pada orang dewasa yang lebih tua sebagai pilihan pertama untuk insomnia, agitasi. Agitasi ini gelisah atau keadaan jengkel dan marah dan atau delirium atau keadaan gangguan mental. Kemudian hindari penggunaan obat hipnotik sebagai terapi utama insomnia kronis pada orang dewasa. Sebaliknya juga tawarkan terapi perilaku kognitif atau pembicaraan kepada psikolog dan simpan obat untuk pengobatan tambahan bila diperlukan. Dan jangan secara rutin meresepkan obat antipsikotik sebagai intervensi lini pertama untuk insomnia pada orang dewasa. Nah, di sini ada terapi non-farmakologi yang digunakan, yaitu ada sleep hygiene, yaitu menggambarkan kebiasaan tidur yang baik, yang dapat memberikan kesempatan untuk tidur dengan rileks. Selanjutnya ada sleep restriction, yaitu terapi ini disebut sebagai pembatasan tidur. Pasien yang dipaksa untuk tidur pada waktu yang ditentukan, walau pasien masih merasa ngantuk. Selanjutnya ada relaxation terapi, yaitu meliputi relaksasi otot progresif, latihan pernapasan dalam serta meditasi untuk mengenali dan mengendalikan ketegangan dengan melakukan serangkaian latihan. Selanjutnya ada stimulus kontrol terapi, yaitu terdiri dari beberapa langkah sederhana yang dapat membantu pasien dengan gejala insomnia. Dengan pergi ke tempat tidur saat merasa ngantuk, menghindari menonton TV, membaca, dan makan di tempat tidur. Selanjutnya ada outcome terapi. Kami mengharapkan pasien yang mengalami insomnia diberikan terapi farmakologi yang telah dijelaskan sebelumnya dan terapi non-farmakologi. Namun, sebelumnya disarankan dapat memperbaiki pola hidup dan juga pola tidur. Kebiasaan mampu mengurangi mengonsumsi kafein yang dapat memicu gangguan pada pola tidur yang tidak teratur sehingga mengalami kebiasaan susah tidur atau insomnia ini. Di pustaka yang digunakan dalam penyusunan PEP kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.